Ingin tahu bagaimana cara membuat folder, cara membuat lembar kerja baru, cara menyimpan dan cara membuka file pada Microsoft Word? Ikuti tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SR Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat kalian yang baru mampir di akun YouTube saya, jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, like dan komen untuk mendapatkan tutorial-tutorial selanjutnya bagaimana cara menjalankan aplikasi Microsoft Word. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah teman-teman, pertama-tama saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat suatu folder. Jadi pertama-tama untuk membuat suatu folder yaitu masuk dulu ke Windows Explorer atau My Computer ya. Untuk masuk pada Windows Explorer yaitu dengan cara klik kanan pada logo Start pada taskbar, kemudian klik Open Windows Explorer. Nah, setelah masuk pada Windows Explorer, kalian akan melihat tampilan seperti ini. Selanjutnya kalian harus memilih di drive mana folder kalian akan buat. Jadi misalnya kalian ingin membuat folder pada drive D ya. Oke, kalian klik drive D. Nah, di sini terlihat ada banyak jenis file ya, file dengan folder. Jadi di sini juga akan saya jelaskan fungsi folder yang akan kita buat. Folder itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menampung berbagai jenis file dalam komputer. Karena bentuk-bentuk file ada berbagai macam dan juga dokumen yang akan kita kerjakan itu bermacam-macam, maka diperlukan suatu folder untuk mengelompokkan agar nantinya pada saat kita membutuhkan file tersebut kita tidak kesulitan untuk mencarinya. Jadi cara pertama kalian klik kanan pada area kosong, setelah itu ke arah bawah menuju ke new, kemudian tarik ke atas kursornya menuju ke folder. Nah, terbentuklah suatu folder. Kemudian selanjutnya apabila kalian ingin mengganti nama dari folder yang telah kalian buat tadi, yaitu dengan cara klik kanan pada folder tersebut, kemudian pilih rename. Nah, silahkan ketikkan nama folder yang akan kalian buat. Misalnya saya ingin membuat folder dengan nama pembelajaran, kemudian klik di sembarang tempat. Oke, sudah jadi foldernya. Setelah kalian buka, cara membukanya pun cukup klik double atau klik dua kali, klik tree dua kali. Nah, seperti ini. Nah, sekarang folder itu sudah berada di sini. Cara yang kedua dengan cara klik kanan, kemudian klik open. Dan cara yang ketiga, kalian boleh membukanya dengan cara klik satu kali, kemudian tekan enter pada keyboard. Nah, oke, sudah selesai membuat foldernya. Kemudian selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat new dokumen. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word yang kemudian langsung masuk pada lembar kerja baru. Bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana caranya, silahkan tonton video tutorial saya sebelum ini. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah dokumen baru. Membuat dokumen baru adalah ketika teman-teman sudah memiliki sebuah dokumen dan teman-teman ingin membuat sebuah dokumen baru. Jadi di sini saya akan mengajarkan 3 cara. Jadi misalnya di sini kalian sudah memiliki dokumen dan kalian ingin membuat suatu dokumen baru. Jadi caranya yakni dengan mengklik file, kemudian klik new, kemudian kalian pilih blank dokumen. Nah, akan terbentuk sebuah dokumen baru. Cara yang kedua dengan cara mengklik Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu yang ini ya teman-teman. Jadi caranya dengan mengklik gambar kertas kosong ini. Nah, seperti ini. Kemudian cara yang selanjutnya agar kalian bisa terlihat lebih profesional, kalian menggunakan keyboard dengan cara tekan Ctrl N.
Jadi kalian menekan Ctrl, tahan, kemudian tekan N. Nah, maka terbentuk sebuah dokumen baru. Kemudian selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menyimpan atau men-save hasil kerja atau hasil ketikan kita. Jadi perlu saya jelaskan, save ini merupakan suatu perintah untuk menyimpan data atau hasil kerja kita. Jadi caranya seperti ini. Misalkan teman-teman membuat sebuah dokumen baru. Ini saya copy dulu ya teman-teman, karena file ini sudah tersimpan sebelumnya. Nah, di sini. Nah, inilah perbedaan antara file yang belum tersimpan dan file yang sudah tersimpan. File yang belum tersimpan rata-rata bertuliskan dokumen ya, dokumen 4. Ini yang telah tersimpan sebelumnya, nama filenya Microsoft Word. Ini kita close saja. Nah, di sini sama dengan yang di bawah, tertulis dokumen 4. Artinya file ini belum tersimpan atau tersave. Jadi cara untuk menyimpan dengan cara klik file, kemudian kalian klik save. Nah, kemudian kalian lihat pada recent foldernya apakah tempat kalian akan menyimpan file itu berada di sini. Apabila tidak ada, kalian boleh mengklik browse atau komputer. Jadi kita pilih browse aja ya, browse. Nah, di sini kalian cari di mana folder yang tadi kalian buat. Misalnya folder yang tadi saya buat itu berada pada drive D dengan nama pembelajaran. Jadi di sini foldernya untuk membuka itu dengan cara klik double ya. Nah, akan terbuka. Di sini filenya masih bernama Microsoft Word sesuai dengan judul dokumen yang tadi kalian buat. Nah, di sini misalnya kita ingin menggantinya dengan nama latihan 1, kemudian kalian save. Jadi file yang tadi di sini bertuliskan dokumen, maka berganti nama menjadi latihan 1. Nah, untuk save selanjutnya, apabila setelah kalian save atau menyimpan dokumen ini dan kebetulan masih ada suatu perbaikan yang kalian lakukan, misalnya di sini ada perubahan kalian ingin simpan juga, kalian boleh mengklik save kembali. Oke, kalian save, maka perubahan ini telah tersimpan. Atau untuk lebih profesionalnya, kalian boleh menekan Ctrl S pada keyboard atau dengan cara mengklik icon save pada quick access toolbar. Nah, di sini setelah kita perhatikan dalam menu file, di sini ada dua save ya. Di sini ada save dan ada pula save as. Save as ini gunanya untuk menggandakan dokumen yang tersimpan sebelumnya dengan isi yang sama atau akan ada perubahan isi. Jadi misalnya file ini telah tersimpan dengan nama latihan 1, kalian ingin menggandakan file ini dengan folder yang berbeda atau dengan satu folder yang sama, maka kalian boleh memilih save as. Kembali kita simpan. Nah, di sini ada latihan 1. Di sini kalian boleh menyimpannya dengan nama latihan 2. Jadi latihan 1 dengan latihan 2. Jadi begitulah teman-teman perbedaan antara save dan save as. Dan yang terakhir saya akan mengajarkan bagaimana cara membuka dokumen yang pernah teman-teman simpan atau save sebelumnya. Jadi caranya seperti ini. Oke, di sini kita close dulu file yang telah kita simpan. Oke, kita buka kembali blank dokumen. Kemudian buka file yang telah tersimpan sebelumnya. Klik file, kemudian klik open. Kemudian di sini kalian perhatikan pada recent dokumen. Apabila file yang ingin kalian buka terdapat di sini, maka kalian cukup mengkliknya saja. Ini yang tadi kita simpan, tapi di sini seolah-olah file ini tidak ada ya teman-teman. Jadi kalian boleh memilih My Computer. Nah, dalam My Computer di sini terdapat lagi folder-folder tempat menyimpan beberapa file. Misalkan di sini tidak ada folder yang kalian cari, kalian boleh klik browse, kemudian cari folder tempat penyimpanan dokumen. Sini pembelajaran, klik 2 kali, kemudian klik latihan 1, open. Nah, terbuka teman-teman. Ini nama file latihan 1. Kemudian cara yang kedua, dengan cara klik
Quick Access Toolbar di atas yang bergambarkan folder, kalian klik maka tampilannya seperti yang tadi. Dan cara yang ketiga agar terlihat lebih profesional, kalian boleh menekan Ctrl O pada keyboard. Jadi tekan Ctrl, tahan, kemudian tekan O. Nah, sama tampilannya. Kemudian kalian pilih browse. Di sini ada dokumen pembelajaran. Yang tadi latihan 1 telah terbuka. Sekarang kalian buka latihan 2. Open. Sudah terbuka, teman-teman. Jadi di sini ada 2 file yang terbuka. File latihan 1 dan file latihan 2. Yang ini hasil save, sedangkan latihan 2 itu hasil save as, penggandaan dokumen atau penggandaan file. Oke teman-teman, saya rasa cukup mudah bagi teman-teman untuk dimengerti. Sekian tutorial kali ini mengenai cara membuat folder, membuat dokumen baru, menyimpan dokumen, dan membuka dokumen pada Microsoft Word. Jika teman-teman menganggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik loncengnya agar saya bisa lebih bersemangat untuk membuat tutorial selanjutnya. Dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Bye-bye.